Saya paling senang kalau lihat guru-guru dong tersenyum. Asik gitu lah. Di tengah panas gitu rasanya. Baik, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Wanita, Pimpinan UPD, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, Babinsa, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa, Bapak Desa Kuta yang mewakili tokoh masyarakat, Bapak Desa LPM, BPD, yang lainnya, Kapus, kepala sekolah, mana lagi? Ibu Pendeta yang saya hormati, saya lihatkan ada vikaris juga, guru Injil, kaum penolong, nyuta tau matu jarangan tanam gulno watu gulehi, mama biru betutu bapak kumanapu latelolian. Malangu pada malangu wangu gai kanadu jaga dia ya udah hamtu nanu. Narihin jaran aku lomoto natula pagajangan narihin pagawuku nahu magalat. Tanggal 24 jam 12 pada yuh ya. Mungkin juga jam 10 sudah ada dari pagi mungkin. Jam setengah 9. Malangu mungkin. Kanadu ya nakura pandabungmu. Baik jaga dia ya. Saya tidak menyangka bahwa hari ini ada kampanye damai. Tindak lanjut dari yang kemarin kita tarik urut. Terima kasih kepada Kuta, ungkapan hatinya bahwa syukur nomor satu. Mudah-mudahan doa itu mendapat restu dari Sang Maha ya. Tadi ada kampanye damai, semua diharapkan untuk kita ini bisa mengambil bagian secara aktif dalam 27 November karena kita semua ini orang bersaudara dan kita yakini bahwa siapapun yang terpilih nantinya pada ninya umatku kita manusia hanya terus berupaya berikhtiar untuk bagaimana sesungguhnya berbuat yang terbaik. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini saya berkantor ya dalam kapasitas sebagai Bupati Sumba Timur. Saya ingin memastikan bahwa program-program layanan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan itu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus pastikan sampai dan dirasakan oleh masyarakat. Dan pada saat yang sama, saya juga berusaha untuk menjaring, mendapatkan informasi, feedback dari masyarakat. Apa yang kita lakukan? Apakah itu sudah mengena atau dia tidak mengena pada sasarannya? Dan pada saat yang sama tentu kita akan mengevaluasinya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena juga disampaikan oleh Sekuta mewakili toko tadi 3,5 tahun, ya. Saya bersyukur kalau di sini Bapak Desa dan Bapak Camat bilang terima kasih dan lebih banyak terima kasihnya daripada komplainnya. Syukur puji Tuhan. Berarti adalah begitu. Negara begitu. Iya tuh. Ning wananya, saya berintu. Ning madum apa pendoy na hamtuna yuhu lakanatan. Dalam posisi seperti itu maka menjadi tugas dan tanggung saya, panggilan nurani saya untuk bagaimana sesungguhnya yang sudah ada tadi itu, yang ada terima kasih itu bagaimana terima kasih semakin besar, ya, dan klaim itu dia semakin kecil, gitu. Itulah tugas. Oleh karena itu saya datang. Tadi disampaikan oleh Sekuta ada mata air, jalan, ya, listrik dan seterusnya. Termini berkaitan dengan air bersih, saya pikir itu dengan pola penganggaran sekarang Kepala Dinas PU, saya pikir disurvei, ya. Begini, sekarang DAU itu dana alokasi umum itu dalam bentuk dua, block grant dan specific grant. Specific grant itu adalah dana yang diberikan dari pusat itu yang peruntukannya sudah ditentukan, hanya boleh pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Kenapa dia tentukan? Karena kita standar pelayanan minimal kita yang selama ini kita abaikan. Tapi syukur puji Tuhan, ya sudah mulai meningkat sehingga dia punya semakin meningkat itu block grant, semakin mengecil itu specific grant. Tapi idealnya sebenarnya kecil sekali specific grant,
besar itu Blok Grand. Blok Grand itu duit na buwa dan juta. Yan na, Bupati Sumba Timur, Chris Pride, dalam 30 anggota dewan, atur hariyada. Tunuh. Kamu mau buat jalan, buat jembatan, buat irigasi, mau bangun apa, lini dapat. Tunuh. Paham ang anu dalam dewan. Itu idealnya. Tetapi karena kita masih SPM-nya juga tidak terlalu bagus, maka besar. Oleh karena itu, kalau dia seperti itu, bahwa Meningawai memungkinkan itu karena itu spesifik right tadi. Khusus air bersih ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak lalu aku mudah bermasakan giwai kepada sekuta. Saya juga mau sampaikan bahwa dalam 3,5 tahun ini, ya, saya tidak bisa sampaikan lagi apa yang sudah kita rasakan semua. Ya, tung nana iwa, tung nana ngilu jahatnya, tung nana covid, tung nana kamala, ya, tung nana penyakit B, tung nana penyakit pada baku, surah dan seterusnya banyak hal. Belum lagi kalau kita bicara tahun ini kita mengalokasikan anggaran 43 miliar, ya, untuk pilkada itu, untuk kasih ke KPU, kasih ke Bawaslu, kasih ke polisi, kasih ke tentara. Mana? 43 miliar. Mana pun ada. Sehingga dengannya, kalau sekiranya di 2025 dia ada ruang fiskal yang terbuka, saya pikir tidak terlalu ketat anggaran itu dan mungkin saja kita bisa menjawab berbagai persoalan yang disampaikan tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih pada saudara-saudara di sini sudah memberikan respon begitu baik. Hari ini saya datang juga berkantor sini, saya mau sampaikan pada kita semua bahwa dalam masa kepemimpinan yang 3,5 tahun ini, aturan menyatakan bahwa kalau incumbent itu maju, dia harus cuti. Ya, kenapa? Karena dia kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Karena saya maju lagi, wakil maju lagi, kita cuti sudah. Jadi saya cuti mulai sebentar jam 12 malam. Besok full sudah saya sebagai bupati tidak aktif, cuti di luar tanggungan negara. Jadi gitu. Semua fasilitas tidak dipakai lagi. 58 hari sampai dengan 23 November nanti, ya, selesai kampanye, pukul 00 tengah malam masuk kembali rumah jabatan, jadi bupati kembali sampai 2025 dilantik pejabat pemenang pemilu 2024 27 November. Tentu ini memparang. Kamu lalu cuti dulu, kamu di luar lalu cuti, ya cuti, ya cuti umumnya, ya toh. Karena kita harus pastikan bahwa pemilihan kepala daerah ini berlangsung secara jujur dan adil. Karena hasil survei juga 80% sudah menentukan pilihannya. Pada siapa dia harus menentukan. Tinggal 20% saya masih ada, dia ragu-ragu, minta maaf. Dia 80% itu hasil survei itu sudah menyatakan itu. Oleh karena itu, saya berpikir Pak Camat, Bapak Desa, Pak Lurah, semua harus pastikan bahwa masyarakat di sini pergi mengambil bagian dalam perhelatan politik pesta demokrasi, pestanya rakyat tanggal 27 November. Tidak boleh ada masyarakat yang mendaluala TPS, harus luar. Harus luar himagu gitu nu aku tahu mudahan kafe kuno na enggak ya una. Ai hama tuna nyuma yana yang 3 waktu itu yang mau menentukan pilihan silakan sudah. Pilih sudah. Karena semua ini bukan orang baru di antara yang baru datang dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Semua ini anak negeri yang ada di sini. Ya, tiap hari kita sudah baku tahu siapa kita ini sebenarnya, kerjanya apa, latar belakangnya apa, semua sudah tahu. Ya, toh? Kenapa saya harus sampaikan gitu? Karena saya masih bertanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat tingkat partisipasinya harus tinggi. Sehingga kalau tingkat partisipasinya tinggi itu, yang terpilih nanti itu legitimasinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Secara legal, formal itu dia bisa dapat diterima. Dan secara legalistik, kultural itu
penerimaan yang luas bagi masyarakat dan ada kepuasan masyarakat menerima pemimpin yang dipilih, yang ditentukan. Dalam posisi seperti itu, Ang Muhammadana 3 tadi saya pikir di YouTube, di mana TikTok, di FB, di grup semua sudah tahu. Paket nomor 3 Melili dengan Pak Yon. Paket nomor 2 ini Pak David dengan Mendatang. Paket nomor 1 Pak Franky dengan siapa? Aisyah, lupa dah seperti dia. Dan kafe, nah. Artinya apa? 1, 2, 3, 3, 2, 1 dan seterusnya. Itulah harus teman-teman datang ke TPS. Ang buang dapat otomatis terhadap tahap mulua waktu mulihi. Tadi juga disinggung berkaitan dengan desa persiapan. Bapak Ibu saya sampaikan pada kita semua. Ini tokan atang ya. Dan ada paling di Tanah Barat, Mekaran dari Kuta dan Tanggedu, Mekaran dari Mondu dan sebagian di apa ya? Tabayang. Oh ya Pelindi dia tadi. Ya 2 di sini. Bapak Ibu saudara, karena ini dapatnya. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, ketika saya dilantik 26 Februari 2021 itu, pertama saya panggil adalah coba cek dulu itu desa persiapan. Karena itu terus yang kita omongkan ketika kita turun, dan itu yang masyarakat omong terus dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dia manumai. Di kampanye juga calon omong kiri kanan terus seperti itu. Caleg-caleg juga omong nanti kita usahakan begitu. Saya tanya bagaimana? Oh sudah ada datanya di provinsi. Barang dalam provinsi, jadi ada data. Hanya ada video-video hanya bilang tentang potensi. Ya tidak bisa kalau video-video. Harus ada petanya, harus ada SK dan macam-macam dan seterusnya. Dan saya tugaskan harus dalam masa kepemimpinan saya harus ada progres. Dan syukur puji Tuhan sebagaimana disampaikan tadi itu. Sekarang dokumen tersebut sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Kita doakan. Tadi saya baru menelpon lagi ya Pak Yunus, orang Kemenkumham itu, ya karena ranperda berkaitan dengan dia punya naskah akademiknya itu, khusus yang 4 itu perubahan dari kelurahan menjadi desa itu sudah jadi. Tinggal yang 40 sekarang ini lagi saya minta dipercepat tadi. Jadi beliau juga sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, ketika Bapak masuk cuti nanti, ranperda tentang berkaitan dengan itu 40 sudah selesai. Saya minta, saya bilang gitu, minta bantuan. Tadi saya baru video call dengan beliau. Artinya apa? Dalam sisa-sisa tugas ini saya terus menggenjot. Kenapa? Karena itu salah satu yang kita harus pastikan bahwa tingkat keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, tetapi juga keamanan dan ketertiban juga yang berkaitan dengan ide gagasan masyarakat yang berkaitan dengan aspirasi bagaimana menghadirkan pusat pemerintahan baru sehingga ada pusat pertumbuhan baru juga Bapak Ibu saudara-saudara. Dan itu harus kita pastikan. Mudah-mudahan Ang Muhammadana tidak ada halangan rintangan di 2025. Mudah-mudahan kita upayakan. Jaka ninya una hamatuna naburu una naburu awam nahil luan tanah dia baik una jakat wanda diba di bulda banawangena ay nimi laganatang yun ya. Kenapa harus begitu Bapak Ibu saudara sekalian? Karena ya tadi kepala desa juga bilang ya kita doakan Bapak sehat. Terima kasih. Berarti doa semua masyarakat Kanatang. Saya juga berdoa untuk Nimi sehat juga. Sebab kalau kita sama-sama sehat, ya, kalau kita sama-sama sehat di pendeta, nakanguruk wala Tagedu, nakanguruk wala Mondu, nakanguruk wala Hamba Perang, nakanguruk wala Kuta, datemu uromo yan, walaupun marau. Tapi kalau kita sama-sama hidup Bapak, hidup ini, hidup juga tidak sehat juga, warang gula kaya hidup menyuk. Tidak uromo doko ya kaya hidup dia gimana? Iya dong? Iya, harus sama-sama sehat Bapak pendeta. Ya, kalau kita sama-sama sehat tidak ada terjadi, pasti jadi jaga sehat. Ya, cuma jaga hidup makanya dong pampir ya, sekam mana tentu. Ya, mesti sehat nah begitu Panggung.
ingat ya kita bilang aja lupa. Harus sehat lah gitu. Ya. Karena birokrasi juga harus sehat. Gitu. Pemerintahan ini harus sehat. Dalam posisi sehat saja bisa kita berpikir untuk ide gagasan yang baik. Guru-guru juga harus sehat. Karena kita sih berpikir juga TPP untuk P3K ini. Ya, ASN dengan PNS. Ya. Kita juga berpikir gitu. Kecuali yang sudah ada sertifikat itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Simona itu menolaknya, bukan KP, gitu. Sistem aplikasinya itu menolak. Ya. Saya kalau mau sesuatu, saya tanya sama kepala dinas ini pendidikan. Bagaimana cara? Cukup cek dulu, bagaimana caranya supaya dapat itu guru-guru. Aduh Bapak, tidak bisa. Sudah dicek di aplikasi. Saya tidak tahu juga kalau Simona itu apa ya? Yang aplikasi. Hah? Simona. Erwin tidak tahu gimana, bukan dia tahu, tidak tahu gimana. Simona itu ya, dia menolak karena tidak bisa. Dia tidak bisa double. Tapi kalau memang Bapak Ibu saudara sekalian, kalau APBD kita sehat juga, mungkin saja kalau itu dari APBN, nanti mungkin saja dari APBD dengan cara yang lain. Begitu dengan cara yang lain, gitu loh. Ya, kalau sehat ya APBD. Oleh karena itu, ang buhang bersabana, ang rogo dia nabuana, ay nampani. Ya sekarang ini dalam masa kepemimpinan KP ini dengan DMB ini pajak dinaikkan, bukan kemauannya Chris Pry. Kemauannya undang-undang. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan 2019 menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur ya tidak menyesuaikan atau tidak taat asas terhadap Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, di mana diamanatkan di dalam salah satu pasal bahwa setiap 3 tahun harus ada penyesuaian pajak itu sendiri disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Begitu Bapak Ibu. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu dalam kenyataan faktanya berbicara masyarakat membayar. Hanya nak tahu ia dan nama tanah, nama dapur membayar pajak. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nama tanah yang tidak mau begitu. Dia merasa terganggu. Bagaimana tidak merasa terganggu kalau tanahnya ratus-ratus hektar? Dia masih terganggu. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kita sekalian, saya juga di masa kepemimpinan saya tidak pakai kacamata kuda. Ya, bagi tetap lila unan, tahun tumalurina. Dari 91.000 wajib pajak itu 56.000 itu kita kasih stimulus pengurangan pajak itu Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi nama wulu mauna yang punya kemampuan harus bayar. Tidak boleh tidak bayar. Gitu. Kenapa tidak boleh tidak bayar Bapak Ibu saudara sekalian? Karena apa? Karena kita APBD ini 1,2 triliun atau 1.200 miliar, ya, yang kita punya uang sendiri hanya 105 miliar, ya, 1.095 miliar itu dari transfer pusat. Bagaimana mungkin kita disuruh bayar pajak hanya berapa M saja? Tidak mau. Sementara itu 1.095 miliar itu datangnya pusat penuh agama belum. Jadi ya kumuno pagajimi ya kana pani una tunu tu dia dinangkan na hilugatiku ya na pani. Belum kena yuran, dia belum kena pajak ketika dia ngomong itu yang salah. Hanya orang yang maklumi. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh di sini menjadi orang yang cerdas, kita tetap berpikir bagaimana sesungguhnya masyarakat itu mendapatkan akses. Ibang begitu tu, aku buah muldaman, ayo gaya nak menjadi bupati, bukan juga berarti kandidat punya. Wangku menjadi kepala dinas ada, kita harus inovasi, harus ada kreativitas, yang yang terbaik, yang memudahkan dalam pelayanan. Kita ngalang itu aku buah muldaman terakhir kemarin penghargaan yang ke-40, ya, pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu tokoh yang pemberdayaan masyarakat. Ya. Ikutannya itu bukan hanya ngalang karata itu, dapat insentif fiskal itu, dapat DID itu 66 miliar 630 juta 20.000 rupiah. Nah, jadi dia ngalang ketinting, ngalang perahu, ngalang di Lukaba, ngalang di mesin traktor,
pompa air, bibit, ya, beras, ya, bantuan UMKM, itu karena itu sudah, iya makan udah. Yang 66M sudah kita bagi semua. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu saudara sekalian, kamalan nu KP, ya KP itu nu anak-anak hautuan udah. Harus bagi 260.000 orang. Apalagi KP yang kau pikirkan, datangkan investor. Mudah-mudahan itu berkaitan dengan itu tambak udang itu dia bisa terrealisir. 7,5 triliun atau 7.500 miliar. Wala nu, jangan bagiaran, jangan dulu hubul-hubul rata, mau teruk. Ya, 7.500 miliar. Ya. Tronton nun. Jangan tahu baru jadi feeling lalu dari mata kalau harus dia jakwa, jangan baru macam tu. 7.500 miliar. Itu dimanfaatkan untuk apa Bapak Ibu saudara sekalian? Untuk memberi lapangan kerja bagi masyarakat, memberi peluang ya usaha bagi masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap dengan sungguh juga dengan kehadiran kita hari ini bisa menjawab berbagai persoalan dan bisa kita evaluasi diri. Saya bilang tadi mengevaluasi. Di sini ada 88 orang yang stunting ya, 88. Bapak Ibu saudara, 88 itu banyak. Kenapa saya bilang 88 itu banyak? Karena 88 itu jangan pikir lagi orang akan bisa bersaing. Kenapa? Ketehu, dah kiadah. Ketehu dia punya pertumbuhan, ketehu dia punya otak. Kecil, ramah. Jadi jangan berharap bahwa 88 itu 10 tahun, 20 tahun akan datang dia bisa jadi kepala dinas macam orang ini, jadi camat, dia tuh jadi tentara, jadi polisi. Tidak ada polisi yang 150, ya toh. Tidak ada tentara yang 150 lebih tinggi 150%. Tidak ada. Semakin tahun semakin diperbaiki, ditingkatkan dia punya persyaratan, diperketat. Oleh karena itu hiwang begitu no ang buah mulabana supaya di Kanatang sini, ya, juga menjadi orang-orang yang bisa bersaing juga dengan kecamatan yang lain. Gini bang itu no Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya punya mimpi Bapak Ibu. Karena paniwangi una na tahu nama, aidum, paninyo na makaamang una sehingga kesadaran sekarang sudah ada orang stunting sini. Kita lihat ini sudah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu masyarakat, 30 tahun yang akan datang masyarakat sini sudah siap bersaing. Mau masuk polisi sudah banyak yang bisa masuk memenuhi persoalan. Mau masuk tentara, mau sekolah dokter, mau sekolah apa jadi. Mau calon anggota legislatif, tidak hanya petian atau wilayah media yang dapat. Di sini sudah banyak sudah semua yang siap. Mau jadi bupati sudah banyak gitu. Karena kalau hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, belum di banyak ada jadi ada serikat. Kalau tidak dari timur, dari barat sana. Tidak dari barat, dari timur sana. Kembali lagi di tengah sini. Jadi ada serikat. Maksud kita kalau bisa 20 tahun yang akan datang terlahir juga kader-kader dari Kanatang sini yang siap untuk manggung jadi bupati, jadi gubernur. Tapi satu sudah kata kunci, harus jangan stunting. Karena dia pilih ada tahu mendukung. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya sengaja untuk menyampaikan ini stunting ini karena stunting ini nyata yang tahu ya, juga tahu makanya. Tapi tahu ya sudah karena terpapar modernis sedikit. Karena hakola. Tapi ya karena hakola nanti, sumpah banget juga malu. Nah benar. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Kalau nyata yang tahu ang buah mula mana, ya. Kalau orang Sumba itu prinsipnya dia tidak romantis. Dan orang Sumba juga Bapak Ibu saudara sekalian, nyaka misalnya tahu nah misalnya. Berarti saya nyaka mana? Nyaka. Ya, saya sengaja ini Bapak Ibu saudara sekalian karena salah satu persoalan itu stunting itu, ya Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita itu punya persepsi
bahwa persoalan stunting itu hanya persoalan perempuan. Gigi memang itu buah mana, karena kalau misalnya dia hamil itu, kita tidak memberi kesempatan juga dia untuk bisa beristirahat sedikit juga. Ia nama laku lah wai, ia nama laku pa uhuai, ia nama laku lah tehik di biu, ia nama laku lah uaka, ia nama mahana kanai, ia nama mahana katari, ia nama manaho, ia nama laku paparlu. Bapak Ibu saudara sekalian. Sementara kita mau ciureu nanti. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan ini supaya kita pahami, kita mengerti. Karena salah satu sumbernya itu stunting itu karena pola asuh dari kita masyarakat ini. Oleh karena itu, Hiwang Betudu, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sangat kunamu ya, antara humbayan, kunamu yang berlambang di masyarakat. Sebab nyata ia belum siap semuanya, nyata humbayan untuk bersaing, belum siap. Di tengah persaingan yang begitu ketat hari ini, kita masih terbawa dalam suasana kehidupan romantisme masa lalu. Jaka ama mudah-mudahan apa? Nah, yang terjadi ya, Bumbu. Sekarang ini harus semua mana ada indikatornya semua, ada parameternya semua, ada ukurannya semua. Dan jadi apa dia pilih. Oleh karena itu, hakola kembali bisa kita bersaing tanpa sekolah dan jadi. Ya, ini saya mau sampaikan pada kita semua. Jadi kenapa saya mati-matian kalau datang di sekolah itu saya begitu getol, saya harus pergi, saya bilang saya harus lihat, itu termasuk juga itu kehamilan itu. Ya, ketika ada ide beberapa tahun lalu itu bilang ada ide mau bangun, dia bilang ayo, saya bilang, baru ruping wanita. Ya, saya tidak tahu kalau itu hari tanggung apa, saya tidak pilih, saya lupa. Tapi adalah itu hari. Ya, apa itu hari yang oh saya ya, itu saya lupa karena warna pemahaman warna papa utama. Kalau kau pada memberi, lupakan secepatnya. Tetapi kalau kau pada menerima, ingatlah seterusnya. Ya, jadi orang banyak warna bisa ingat. Iya, tapi saya lupa. Itu terkait dengan itu karena saya memahami di sana itu ya. Kalau kita tidak dirikan sekolah, ya banyak anak-anak pun sekolah. Banyak anak-anak pun sekolah. Oleh karena itu, umum bagi Jimmy yang sudah kita berikan akses begitu untuk sekarang sudah ada MPSN, sudah ada kepala sekolahnya dia juga itu. Ya, kita nanti akan sudah masuk di data sana, bisa sudah dia mendapatkan bantuan infrastruktur nantinya. Bisa bangun sudah nanti sana. Bisa kita tempatkan guru juga di sana. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap dengan sungguh kita tidak berhenti juga untuk berpikir terus. Tadi CPP di sini kurang lebih ada 202 ton untuk anak sini, 202 ton sini, ya di sini. Ada 834 itu paket itu, ya 834 paket Bapak Ibu pecamat, Bapak Desa, Lurah harus pastikan sampai di masyarakat. Harus sampai karena itu untuk anak stunting. Ya, telur dengan daging ayam itu. Ya. Jangan lagi, jangan udah telepon aku. Mai ngan dia wanam yo. Au uti aku pabi na mai aku. Karena likut yang tidak boleh begitu. Ya. Saya tapi bukan di sini, dari email yo. Dia mau nawa la kamera. Ya. Jangan bantuan tu na aku nak. Mau ini jaga ia nama berharap untuk anak ia ada ya. Jadi saya berharap dengan sungguh tidak boleh ada seperti itu. Ibu bapak saudara sekalian, tentu saya harus menginformasikan kepada kita bahwa beberapa yang menjadi harapan juga tadi jalan untuk ke Tagih di sana sebenarnya sudah ada dalam sementara dikerjakan itu, tapi 2025 juga itu sudah ada juga jalan Wairinding Tagedo juga itu seharusnya ada, tapi karena memang transisi pemerintahan ini jadi
mungkin saja bukan diadakan, ditunda mungkin. Ya, kita berharap kalaupun tidak ini di 2025 dia bisa luncurkan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk juga yang di atas sana itu, kita terus berupaya untuk bagaimana memperjuangkan itu supaya bisa. Termasuk juga Bapak Ibu spam itu, ya. Tadi kalau mudah-mudahan Pak Kadis sesegera mungkin kalau ada 2 bilang itu tadi ya, 2 itu sumber mata air Bapak, dusun kota atas, ya toh? Ya. Oh ya. Oke, kalau memang seperti itu, saya pikir dipikirkan itu karena di 2025 juga kita masih mendapatkan insentif fiskal 32 miliar ya di 2025 ini. Nah, apa 32? Jadi tadi akan ada peran itu selain yang kita 32 dapat lagi. Ya, oleh karena itu tentu kita berharap saya titipkan walaupun saya ada di luar ya kalau kamu bisa dengar ada tepani Romo ya Romo lah karena kita tahu juga tetapi aja bola masih berjalan ya tiba-tiba datang ada bola dia bayar nomor bola kali lu repot juga Bapak ya jadi Pak Kadis lihat benar-benar kenapa saya sampaikan demikian karena air itu menjadi kebutuhan utama. Yang lain jalan boleh dia ini penerangan boleh ditunda, tetapi kalau air tidak bisa ditunda. Ya, itu menjadi sumber dari segala malapetaka kalau tidak ada air. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi, ya khusus untuk kabar gembira bagi para ASN. Sekali lagi saya sampaikan bahwa besok sudah tanda tangan itu penetapan APBD perubahan yang selama ini berpolemik ya bahwa menolak dan tidak menolak, dan ketika bilang menolak tidak menolak saya ada urusan. Kalau untuk kepentingan masyarakat teristimewa para ASN di mana PNS dan P3K di situ saya orang yang paling berdiri terdepan betapapun angin itu kencang. Saya pikir itu terima kasih untuk kita semua mengumpulkan mula-mula ya. Kedua membuang utama tunjangan tanah mulu atau mulihi ya dan tangan dia dan orang biaka jaga ningke una mahilir hangat untuk nabagpatakan mingaway malang kuno malang ya dan jaga ningke ke una hamatuna napanyalang ko pantal mo daw kuting kakatikan mo aku jadi bupati ya sebelum saya meninggalkan lintasan ini untuk 58 hari malang pada malang wongge. Tapi tentunya yang kening pajalanku saya akan perbaiki lagi nanti ketika diberi kesempatan lagi oleh Tuhan ya kawana amin ya rabbal alamin mana berarti itu doa menang baik masih Yudi itu sebelum begitu berarti kan terima kasih selamat siang dan salam untuk kita semua.